Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu infrastruktur maritim paling strategis di Indonesia dan menjadi simpul utama jalur perdagangan Jawa Timur. Sejarahnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan perjalanan panjang yang terkait dengan dinamika ekonomi Surabaya, perkembangan teknologi pelayaran, serta kebijakan kolonial Belanda dalam membangun sistem pelabuhan modern di Hindia Belanda. Sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibangun, aktivitas kepelabuhanan Surabaya berpusat di Muara Kalimas, yang telah berfungsi sebagai pelabuhan tradisional sejak berabad-abad lalu. Sungai ini merupakan anak Sungai Brantas yang mengalir ke arah Selat Madura dan menjadi jalur transportasi penting menuju pedalaman. Pada masa lampau, Kalimas menjadi gerbang perdagangan menuju kawasan Majapahit. Di sepanjang aliran sungai ini pula pernah terjadi peristiwa bersejarah seperti pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Tartar pada abad ke-13. Pada masa kolonial VOC, Kalimas semakin ramai. Perahu dan sampan hilir mudik membawa hasil bumi dari kota menuju pesisir, melalui kawasan Kembang Jepun hingga Kayun. Di Kayun bahkan pernah berdiri jembatan gantung yang dapat diangkat untuk memberi jalan bagi kapal-kapal niaga. Pada pergantian abad ke-20, Surabaya tumbuh menjadi kota pelabuhan utama di Jawa Timur. Aktivitas perdagangan yang semakin ramai membuat pemerintah kolonial Belanda harus menghadapi satu persoalan klasik yang sejak lama menghantui kota ini: banjir musiman. Air yang datang dari hulu Sungai Brantas sering melimpas ke Kalimas, melewati kawasan permukiman dan pusat kota, sementara di bagian utara, pasang surut Laut Jawa kerap menghambat pembuangan air. Situasi ini membuat Surabaya rentan tergenang, terutama ketika hujan lebat bertepatan dengan pasang tinggi. Belanda memahami bahwa Kalimas adalah nadi kota, sekaligus sumber masalahnya. Namun mereka tidak bisa membangun bendungan besar di muara sungai karena wilayah itu merupakan jalur pelayaran menuju Pelabuhan Lama dan kemudian ke Tanjung Perak. Menutup muara berarti memutus denyut ekonomi kota. Karena itu, mereka memilih pendekatan berbeda, mengatur air dari hulu dan mengendalikan muka air di hilir melalui pintu-pintu air dan sistem polder. Proyek paling monumental yang mereka bangun adalah bendungan dan pintu air Jagir di Wonokromo yang dikerjakan pada awal 1900-an. Struktur ini bukan bendungan raksasa penahan banjir, melainkan bendung pengatur yang cermat dirancang untuk membagi aliran Sungai Brantas ke dua jalur. Satu menuju Kalimas yang melewati jantung kota, dan satu lagi ke Kali Jagir serta saluran-saluran baru. Dengan mengendalikan jumlah air yang masuk ke Kalimas, banjir di pusat kota dapat ditekan secara signifikan. Bendung Jagir menjadi titik kendali utama, seolah-olah sebuah keran raksasa yang menentukan berapa banyak air yang boleh mengalir ke Surabaya. Sementara itu, di bagian utara, Belanda membangun pintu air, tanggul, dan jaringan polder untuk menghadapi dua tantangan: air kiriman dari selatan dan air pasang dari laut. Di kawasan yang sekarang berada di sekitar Tanjung Perak dan Surabaya Utara, mereka menata sistem pembuangan dengan teknologi mirip yang digunakan di negeri asal mereka. Pintu air dibuka ketika air sungai lebih tinggi dari laut agar air dapat mengalir keluar, dan ditutup saat pasang tinggi untuk mencegah air laut masuk. Cara ini membuat kawasan rendah di kota lama Surabaya tidak lagi terendam setiap kali rob datang. Melalui kombinasi pengaturan hulu, kanal-kanal baru, pintu air di hilir, serta polder, Belanda berhasil menciptakan sistem pengendalian banjir yang cukup efektif untuk ukuran zaman itu. Walaupun Surabaya tetap mengalami banjir pada kondisi ekstrem, kota ini jauh lebih terlindungi dibandingkan sebelumnya. Sistem air kolonial tersebut, mulai dari Bendung Jagir hingga pintu-pintu air di utara, menjadi fondasi awal manajemen air Surabaya modern. Dalam perkembangannya, kawasan Kalimas mulai mengalami keterbatasan. Alurnya semakin dangkal, kapasitasnya terbatas, dan kapal-kapal samudera harus bongkar muat lewat tongkang. Keterbatasan ini mendorong pemerintah kolonial mencari lokasi pelabuhan laut baru. Salah satu kawasan potensial itu adalah Hujung Galuh, sebuah wilayah di muara Sungai Kalimas.
Istilah hujung merujuk pada ujung daratan, sementara galuh berarti emas atau perak, menggambarkan peran kawasan ini sebagai titik perdagangan penting. Memasuki akhir abad ke-19, Surabaya berkembang menjadi kota niaga utama. Pelabuhan Kalimas tidak lagi memadai untuk melayani perdagangan yang semakin besar. Pada tahun 1875, Insinyur Belanda W. de Jong mengajukan rancangan pembangunan pelabuhan laut dalam di kawasan Hujung Galuh atau Tanjung Perak. Rencana ini dinilai visioner, tetapi belum disetujui karena biaya yang terlalu besar. Menjelang pergantian abad, kebutuhan pelabuhan baru semakin mendesak. Ahli perencanaan pelabuhan W.B. van Goor menyusun rancangan baru yang dianggap lebih realistis. Untuk memperkuat kajian tersebut, pemerintah kolonial mengundang dua ahli teknik, Dr. J. Kraus dan G.J. de Jong, guna memberikan penilaian teknis terhadap rencana pembangunan pelabuhan samudera. Pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Perak dimulai sekitar 1910, diawali dengan pengurugan dan penataan rawa-rawa pesisir. Pada 1912, pengerukan alur pelayaran dilakukan agar kapal-kapal berukuran besar dapat memasuki muara dengan aman. Pembangunan meliputi dermaga modern, gudang-gudang penyimpanan, jalur rel yang terhubung ke hinterland Surabaya, dan fasilitas bongkar muat sesuai standar pelabuhan Eropa. Struktur-struktur awal yang dibangun pada periode ini menjadi cikal bakal kompleks Pelabuhan Tanjung Perak masa kini. Setelah pembangunan intensif selama hampir 15 tahun, Pelabuhan Tanjung Perak resmi beroperasi pada tahun 1925, menandai perpindahan pusat kegiatan pelabuhan dari Sungai Kalimas ke kawasan pesisir utara. Sejak 1925 hingga awal 1940-an, Tanjung Perak tumbuh sebagai pusat perdagangan penting bagi komoditas yang berasal dari kawasan timur Hindia Belanda. Pada masa ini, berbagai infrastruktur pelabuhan dibangun dan dilengkapi, mulai dari gudang penyimpanan, kren untuk bongkar muat, hingga jalur kereta api yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri di Surabaya. Perkembangan tersebut menjadikan Tanjung Perak salah satu simpul logistik utama di wilayah timur. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membenahi berbagai fasilitas pelabuhan yang rusak akibat perang. Kapasitas dermaga ditingkatkan agar mampu menampung kapal-kapal baru yang semakin besar dan membutuhkan layanan yang lebih modern. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan pelabuhan Tanjung Perak pada dekade-dekade berikutnya. Memasuki era 1980-an sampai 1990-an, proses modernisasi pelabuhan mulai berjalan lebih terarah. Pada 1983, pemerintah membangun terminal antar pulau serta terminal Mira sebagai fasilitas penumpang yang lebih representatif. Langkah ini menandai dorongan awal untuk meningkatkan kualitas layanan, baik bagi aktivitas pengangkutan barang maupun pergerakan manusia. Puncak modernisasi awal terjadi pada 1992 dengan diresmikannya Terminal Peti Kemas Surabaya, TPS. Pada masanya, TPS merupakan salah satu terminal peti kemas paling modern di Indonesia, sehingga menghadirkan lompatan besar dalam efisiensi bongkar muat serta standar operasional pelabuhan. Seiring beroperasinya infrastruktur baru tersebut, posisi Tanjung Perak semakin menguat sebagai pusat logistik dan distribusi utama bagi kawasan Indonesia bagian timur. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing pelabuhan, tetapi juga memperkokoh perannya dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, sejarah Pelabuhan Tanjung Perak merupakan perjalanan panjang transformasi maritim Surabaya. Berawal dari aktivitas perdagangan tradisional di Kalimas dan Hujung Galuh, gagasan teknis pembangunan pelabuhan modern muncul pada akhir abad ke-19 dan diwujudkan melalui konstruksi intensif pada 1910 sampai 1925. Pada abad ke-20 dan ke-21, Tanjung Perak terus berkembang hingga menjadi pelabuhan modern yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia Timur.
Transformasi tersebut menunjukkan peran penting kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kebijakan kolonial maupun nasional dalam membentuk pelabuhan yang kini menjadi salah satu ikon utama perkembangan kawasan Surabaya. Saudara-saudara, selanjutnya kita menyeberang ke Pulau Madura. Pada tahun 1930-an, perjalanan antara Surabaya dan Madura bukan sekadar menyeberangi selat pendek. Ia adalah bagian dari denyut kehidupan yang menghubungkan dua wilayah yang berbeda namun saling bergantung. Dari pelabuhan ujung di Surabaya, garis pantai Madura tampak dekat, hanya sekitar 3 hingga 5 km di seberang air. Tetapi pada masa itu, tanpa jembatan dan teknologi modern, jarak tersebut terasa jauh lebih panjang dan penuh cerita. Setiap hari kapal layar tradisional, perahu motor bermesin diesel awal, dan feri uap milik administrasi Hindia Belanda melintas bolak-balik membawa penumpang, garam, ternak, hasil bumi, dan para pedagang yang menggantungkan hidup pada jalur pendek namun vital ini. Dalam cuaca bersahabat, perjalanan dapat ditempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam, meski kapal layar yang bergantung pada angin bisa memakan waktu jauh lebih lama. Pada musim angin timur, arus Selat Madura yang kuat membuat perjalanan makin menantang, tetapi aliran manusia dan barang tetap tidak pernah berhenti. Bagi masyarakat Madura, Karapan Sapi bukan sekadar pesta rakyat atau sebuah perayaan tahunan. Lebih dari itu, Karapan Sapi adalah prestasi, gengsi, sekaligus kebanggaan yang mampu mengangkat martabat keluarga dan komunitas. Tradisi ini menjadi simbol kehormatan yang melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Tidak ada catatan pasti mengenai awal mula munculnya Karapan Sapi, namun sejumlah sumber menyebut bahwa tradisi ini telah ada sejak abad ke-13. Meski demikian, yang jelas adalah bahwa Karapan Sapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi dan tetap lestari hingga kini sebagai bagian penting dari identitas budaya Madura. Memasuki zaman kolonial Belanda, Karapan Sapi mendapat perhatian khusus dan bahkan menjadi salah satu objek wisata populer di Hindia Belanda. Perlombaan tradisional ini dikemas sebagai tontonan yang menarik bagi wisatawan mancanegara, termasuk para pejabat dan warga Belanda. Pada masa itu, Karapan Sapi tidak hanya digelar di Madura, tetapi juga beberapa kali ditampilkan di luar pulau. Salah satu catatan penting adalah pergelaran Karapan Sapi di Bandung pada tahun 1935 yang merupakan adaptasi budaya Madura untuk industri hiburan kolonial. Berbagai dokumentasi sejarah berupa foto dan film dari dekade 1920 sampai 1940 menunjukkan antusiasme penonton yang memadati arena, mulai dari masyarakat lokal hingga golongan kolonial. Karapan Sapi menjadi atraksi yang eksotis dan unik di mata mereka. Salah satu peristiwa bersejarah yang terekam dengan baik adalah kunjungan Dr. Bell ke Sumeneb pada tahun 1938, yang saat itu datang bersama Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur. Mereka hadir secara khusus untuk menyaksikan langsung kemeriahan Karapan Sapi di Tanah Madura. Dr. Charles Olke van der Plas adalah seorang pejabat tinggi Belanda yang memiliki peran penting dalam administrasi Hindia Belanda. Dalam perjalanan karirnya, ia terlibat dalam berbagai posisi administratif dan politik, baik menjelang maupun setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu jabatan penting yang diembannya adalah sebagai Rekomba, Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden, yaitu komisaris pemerintah untuk urusan administratif. Dalam perannya ini, ia turut berkontribusi dalam pembentukan beberapa wilayah federal, termasuk negara Madura, sebagai bagian dari upaya federalisasi setelah masa pendudukan Jepang. Sebelumnya, Van der Plas juga dikenal sebagai seorang birokrat berpengalaman dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dari tahun 1936 hingga 1941. Sebuah posisi yang memperkuat pengaruhnya dalam struktur pemerintahan kolonial. Dengan perjalanan sejarah yang panjang, Karapan Sapi tidak hanya menjadi warisan budaya,
tetapi juga simbol kebanggaan yang terus hidup dalam ingatan dan kehidupan masyarakat Madura hingga masa kini. Saudara-saudara, kini kita menyeberang ke Pulau Bali untuk menyaksikan salah satu upacara adat yang paling sakral dan megah. Upacara kremasi atau ngaben yang terekam pada tahun 1938. Pulau Bali dikenal bukan hanya karena pantai-pantainya yang indah, air laut yang jernih, dan panorama alam yang memesona, tetapi juga karena kekayaan tradisinya yang begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap aspek kehidupan orang Bali diwarnai oleh ritual, seni, dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Keindahan alamnya menjadi latar yang tak terpisahkan dari praktik budaya yang berakar kuat, termasuk cara masyarakatnya memaknai perjalanan hidup dan kematian. Kematian dalam banyak budaya bukanlah akhir, melainkan fase penting dalam perjalanan jiwa. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menghormati kepergian seseorang, dan salah satu tradisi yang syarat makna adalah kremasi. Api kerap dipandang sebagai lambang kesucian, membakar keterikatan duniawi agar roh dapat melanjutkan perjalanan menuju alam spiritual dengan ringan. Dari pemahaman inilah tradisi ngaben berakar. Sebuah ajaran bahwa perpisahan dapat menjadi wujud tertinggi dari cinta dan penghormatan. Upacara ngaben merupakan tradisi sentral dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Mereka percaya bahwa kremasi adalah jalan untuk menyucikan atma, membantu roh mencapai pembebasan moksha atau kelahiran kembali. Dengan membakar jasad hingga menjadi abu, roh dianggap terbebas dari sifat-sifat duniawi dan dapat kembali kepada asalnya. Tubuh dipandang sebagai wadah sementara, sedangkan roh adalah esensi suci yang harus dibimbing pulang. Pelaksanaan ngaben kaya akan simbol dan rangkaian ritual. Berbagai sarana seperti wadah, lembu, gajah mina, dan tumpang salu dibuat dengan ketelitian tinggi. Pada upacara tahun 1938 itu, suasananya melibatkan seluruh warga desa. Mereka mengenakan busana adat, memikul sarana upacara, mengiringi prosesi dengan gamelan yang beralun ritmis, sementara dupa mengepul harum seperti doa yang naik ke udara. Prosesi dimulai dari rumah duka, kemudian jenazah diarak menuju setra, tempat kremasi dilaksanakan. Setelah pembakaran selesai, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai sebagai simbol penyatuan kembali dengan alam. Disinilah tampak keterhubungan erat antara alam Bali, termasuk pantai-pantainya yang indah, dengan filosofi hidup dan kematian masyarakatnya. Makna inti ngaben terletak pada 3 hal. Penyucian roh agar dapat kembali mendekat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Prosesi adat yang sakral sebagai wujud bakti keluarga dan masyarakat. Simbol perjalanan roh yang menegaskan bahwa kematian adalah awal dari perjalanan baru. Berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia yang memilih penguburan, masyarakat Hindu Bali memandang kremasi sebagai unsur penting dalam siklus kehidupan. Ngaben bukan hanya pelepasan jasad, tetapi penghormatan penuh kasih bagi jiwa yang melanjutkan perjalanannya menuju alam berikutnya. Sebuah tradisi anggun yang lahir dari tanah penuh keindahan dan diwariskan dari generasi ke generasi.